Setiap segmen dalam budidaya ikan lele memiliki kriteria yang berbeda-beda, termasuk dari segi ukuran kolam, baik segmen pembenihan, segmen pendederan, maupun segmen pembesaran. Pada dasarnya, budidaya ikan lele itu sama saja, yaitu mengurus ikan lele, tapi berbeda-beda ukuran. Ada yang produksi bibit lele berarti segmen pembenihan, ada yang memelihara bibit lele ukuran kecil berarti segmen pendederan, ada yang memelihara ikan lele besar berarti segmen pembesaran. Dari perbedaan tersebut, untuk ukuran dan tinggi kolamnya pun berbeda-beda. Berikut ini penjelasan tentang ukuran kolam di setiap segmen dalam budidaya ikan lele. Tonton sampai tuntas, jangan di-skip-skip agar kalian paham dan tidak gagal paham. Bagikan video ini sebanyak yang kalian mau agar yang belum tahu bisa menjadi tahu. Penjelasan yang akan saya bahas ini adalah hasil analisis saya di lapangan. Mohon maaf jika hasil analisis saya ini berbeda dengan kalian. Ingat, walaupun kita berbeda cara, tapi kita sama, yaitu sama-sama pembudidaya ikan lele. Yang pertama, kolam pembenihan ikan lele. Ukuran kolam untuk segmen pembenihan paling kecil ukuran 2 x 2 meter tinggi 50 cm. Ukuran pasnya 2 x 3 meter tinggi 50 cm. Ukuran besarnya 3 x 3 meter tinggi 50 cm. Maksimalnya ukuran 3 x 4 meter tinggi 50 cm. Jika kalian buat kolam ukuran 2 x 2 meter tinggi 50 cm untuk pemijahan lele, minimal kalian buat 8-9 kolam untuk menampung hasil pemijahan sepasang indukan lele bobot 1 kg. Jika kalian buat kolam ukuran 2 x 3 meter tinggi 50 cm untuk pemijahan lele, minimal kalian buat 6-7 kolam untuk menampung hasil pemijahan sepasang indukan lele bobot 1 kg. Jika kalian buat kolam ukuran 3 x 3 meter atau 3 x 4 meter tinggi 50 cm untuk pemijahan lele, minimal kalian buat 4 kolam untuk menampung hasil pemijahan sepasang indukan lele bobot 1 kg. Jika bobot indukan lele lebih dari 1 kg, mungkin kalian bisa menambah lagi jumlah kolamnya. Rumus tersebut adalah hasil analisis saya di lapangan untuk menjaga agar larva lele tidak kepadatan. Mohon maaf jika berbeda dengan kalian. Bagaimana dengan kolam ukuran 1 x 2 meter tinggi 50 cm untuk pemijahan lele? Bukan berarti tidak bisa, silahkan saja kalau kalian mau. Namun jumlah kolam pasti akan lebih banyak sebab ukurannya lebih kecil untuk menjaga agar larva lele tidak kepadatan. Lalu bagaimana jika ukuran kolam lebih dari ukuran 3 x 4 meter, misalnya 4 x 6 meter tinggi 50 cm dengan alasan biar tidak terlalu banyak kolam? Itu juga sama, bukan berarti tidak bisa, silahkan saja kalau kalian mau. Tapi menurut analisis saya, makin besar kolam, makin banyak debit airnya. Makin banyak debit airnya, makin kuat tekanannya. Dikhawatirkan larva lele pengap akibat kuatnya tekanan air di musim tertentu. Di samping itu, kolam yang terlalu besar agak sedikit menyulitkan kita saat pemanenan larva lele. Biasanya kolam dengan ukuran besar kurang beraturan untuk dasar kolamnya. Pada saat pemanenan, larva lele yang kecil bisa berserakan di mana-mana. Lalu bagaimana jika tinggi kolam 1 meter untuk pembenihan lele? Itu juga sama, bukan berarti tidak bisa, silahkan saja kalau kalian mau. Tapi menurut analisis saya, kolam dengan tinggi 1 meter untuk pembenihan dikhawatirkan larva lele terlalu pengap sebab sirkulasi udara terhalang dengan dinding kolam. Sementara tinggi air kolam larva lele hanya 20 cm. Di samping itu, kolam tinggi 1 meter untuk pembenihan lele sedikit merepotkan kita jika ingin masuk ke dalam kolam atau saat pemanenan larva lele. Lalu bagaimana dengan kolam bentuk bulat? Ini juga sama, bukan berarti tidak bisa, silahkan saja kalau kalian mau. Tapi diusahakan tinggi kolamnya 50 cm. Lalu bagaimana dengan kolam tanah? Setahu saya, pembenihan atau pemijahan lele tidak bisa dilakukan di kolam tanah. Pemijahan lele beda dengan pemijahan ikan mas atau ikan nila. Pemijahan lele identik dengan kolam darat. Ini hanya sekedar hasil analisis saya. Mohon maaf jika berbeda dengan kalian. Yang kedua, kolam pendederan ikan lele. Ukuran kolam untuk pendederan lele bisa disamakan dengan segmen pembenihan. Jika lahan kalian masih luas, kolam pendederan itu lebih besar lebih bagus. Mulai dari ukuran 2 x 3 meter tinggi 50-60 cm, ukuran 3 x 3 meter tinggi 50-60 cm, ukuran 3 x 4 meter tinggi 50-60 cm, dan seterusnya. Bagaimana untuk kolam ukuran 1 x 2 meter? Bisa saja, silahkan kalau kalian mau, tapi jumlahnya mungkin harus lebih banyak. Lalu bagaimana jika tinggi kolamnya 1 meter untuk pendederan? Itu silahkan saja. Namun bibit yang ditebarkan jangan terlalu kecil, dikhawatirkan pengap. Kalian bisa mulai tebar bibit dari ukuran 34 cm atau 45 cm. Lalu apakah segmen pendederan lele bisa di kolam tanah? Itu juga bisa. Diusahakan kolam tanahnya jangan terlalu dalam. Tinggi kolam maksimal 80 cm. Jika kolam tanah kalian terlalu dalam, kalian bisa pendederan lele menggunakan media kolam jaring.
Diusahakan tebar bibit lele jangan terlalu kecil, minimal ukuran 3-4 cm atau 4-5 cm. Segmen pendederan lele saya sebut segmen bebas, asalkan kita punya patokan untuk menjalankannya. Ini hanya sekedar analisis saya, mohon maaf jika berbeda dengan kalian. Yang ketiga, kolam pembesaran ikan lele. Ukuran kolam untuk segmen pembesaran mirip dengan kolam segmen pendederan. Ukuran kolam pembesaran lele bebas menyesuaikan lahan, modal, dan tujuan kalian. Bedanya hanya dari tinggi kolam saja. Diusahakan untuk kolam pembesaran lele memiliki tinggi 1 meter minimal 80 cm. Alasannya agar ikan lele tidak loncat keluar saat besar nanti. Selanjutnya, makin besar ukuran ikan lele, makin membutuhkan ruang gerak yang cukup. Selama budidaya, biasanya kita akan menambah ketinggian air kolam secara bertahap, menyesuaikan tingkat pertumbuhan ikan lele. Itu semua untuk mendukung pertumbuhan ikan lele. Lalu bagaimana jika kalian sudah terlanjur membuat kolam dengan tinggi 50 cm? Itu juga bisa, silahkan saja. Alangkah baiknya jumlah tebar bibit lele jangan terlalu padat. Jika ikan lele terlihat ada yang loncat keluar, sebaiknya kalian pasang jaring. Tapi jika kalian mau, kalian bisa tambah ketinggian kolamnya. Segmen pembesaran bisa dilakukan di kolam darat ataupun kolam tanah. Bahkan sebagian sahabat yang sudah merasakan hasilnya, kolam tanah lebih recommended untuk pembesaran ikan lele. Kolam tanah termasuk kolam alami, biasanya terdapat pakan alternatif, serta kita bebas mengaplikasikan jenis pakan, baik pakan pelet ataupun pakan alternatif. Minusnya untuk kolam tanah, sebagian pemula menyebut susah pada saat pemanenan dan penyortiran. Tapi bagi yang terbiasa budidaya di kolam tanah, itu tidaklah sulit. Sekali lagi mohon maaf, ini hanya sekedar analisis saya di lapangan. Jika pendapat saya berbeda dengan kalian, jangan dijadikan perdebatan. Untuk para pemula, jika dirasa menurut kalian ini realistis, silahkan ikuti. Tapi jika menurut kalian ini tidak masuk akal, ya jangan diikuti. Semoga bermanfaat dan terima kasih.